Rekomendasinya untuk anak usia kurang dari 2 tahun itu tidak direkomendasikan untuk screen time dengan gadget Sama sekali. sama sekali. Dari orang tuanya nih ya, jangan orang tuanya main gadget aja tapi anaknya dirampas nggak boleh gadget. Itu gitu yang ya. penting. Jadi orang tua itu harus memberikan contoh yang baik buat anaknya. Setelah saya cross check ulang, ternyata anak ini kecanduan game online. Supaya bisa anak-anak tertarik, ya mungkin kita memberikan menu yang berganti-ganti. Misalnya hari ini masak sop, besoknya sayur bayam. Nah, supaya tatanannya lebih menarik, mungkin orang tua bisa memodifikasi dalam penyajiannya supaya anak-anak tertarik untuk makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, 2 tahun lebih sudah kita menjalani masa pandemi COVID-19. Tidak hanya pada orang dewasa, dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh anak-anak. Anak-anak dituntut untuk bekerja dan belajar di rumah. Nah, sekarang masa pasca pandemi COVID-19, PTM atau pembelajaran tatap muka sudah mulai diberlakukan. Dan lagi-lagi anak-anak dituntut untuk bisa beradaptasi di kebiasaan yang baru. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana tips dan trik menjaga kesehatan anak di masa pasca pandemi COVID-19. Bersama saya Kuri Anissa dalam podcast RSUD MA spesial Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya untuk follow Instagram kami di @rsuma7 dan di Facebook di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Untuk membahas tema kita hari ini, saya sudah ditemani oleh dokter cantik nih. Dokter spesialis anak RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Beliau adalah Dr. Anita Febriana, SPA Biomed. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Sehat ya, dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu cantik setiap hari nih, dok. Terima kasih banyak ini. Keluarga di rumah sehat, dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, dok, bicara tentang pasca pandemi COVID-19 ya, dok ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah menjalani masa pandemi begitu ya, dok ya, yang juga imbasnya ke anak-anak. Iya. Awalnya itu kan layanan kesehatan dibatasi begitu ya, dok. Betul. Terus posyandu juga ditutup, sempat ditutup. Nah, kira-kira ada efeknya enggak, dok, di sini, atau ada dampak kesehatan yang muncul sekarang begitu, dok? Iya. Tentunya yang sudah 2 tahun kita alami ya, pandemi COVID itu tidak hanya berdampak pada dewasa, anak-anak juga sangat terimbas dari dampak pandemi COVID-19 ini. Dampak pada anak-anak ini terjadi melalui 4 bidang juga, sama seperti orang dewasa. 4 bidang, apa aja itu, dok? Yang pertama tentunya bidang pendidikan, ya. Dengan adanya pandemi, tentunya pendidikan yang awalnya jadi tatap muka, jadi pembelajaran jarak jauh. Iya, daring ya, dok. Iya, kemudian yang kedua, akibat adanya pandemi juga berdampak terhadap ekonomi. Kemudian yang ketiga, dampak pada kesehatan. Yang keempat juga berdampak terhadap tumbuh kembang anak tentunya. Tumbuh kembang, iya. Dampak di bidang pendidikan, adanya pembelajaran jarak jauh, itu menyebabkan peningkatan terjadinya waktu screen time. Nah, screen time ini adalah istilah yang digunakan untuk waktu bertatapan dengan layar, entah itu layar televisi atau layar komputer, atau yang paling sering di sini adalah layar gadget, atau HP. Ya, betul, dok. Nah, akibat peningkatan screen time ini, itu berdampak pada kesehatan anak, terutama pada bidang di mata, kemudian di otot leher, kemudian juga di aktivitas. Aktivitas fisik berarti kan di depan gadget terus, aktivitas fisiknya berkurang ya, dok ya. Nah, untuk mata sendiri, anak-anak itu banyak terjadi keluhan matanya merah, kering, kemudian berair. Kemudian yang kedua, anak juga sering mengeluh nyeri otot ya, nyeri otot dan juga kaku-kaku di lehernya. Kemudian yang ketiga, peningkatan screen time ini juga menurunkan aktivitas fisik. Ya, anak-anak jadi malas gerak. Iya, dok. Akibatnya malah beresiko terjadinya
obesitas atau kegemukan. Begitu, Ya. Ibu. Kemudian yang kedua, dampak di bidang ekonomi. Tidak sedikit orang tua yang mengalami PHK Ya. atau penurunan ekonomi, penghasilan Mm-mm. akibat pandemi COVID. Nah, ini mengakibatkan juga pemenuhan nutrisi, makanan seimbangnya untuk anak-anak itu juga semakin berkurang. Ah, iya dok, Nah, betul dok. sehingga anak-anak itu juga beresiko terjadi malnutrisi. Kemudian yang ketiga, dampak pada kesehatan sendiri. Nah, seperti yang Mbak sebutkan tadi, artinya adanya penutupan posyandu, Posyandu, kemudian banyak juga tenaga kesehatan yang terkena COVID. Nah, itu juga menyebabkan orang tuanya itu menjadi takut untuk mengimunisasikan anaknya. Sehingga dampaknya secara nasional itu terjadi penurunan cakupan imunisasi di Indonesia. Nah, yang kita takutkan apa? Yang kita takutkan itu adalah akan terjadi lonjakan kasus-kasus penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi, seperti campak, difteri, kemudian pertusis, atau tetanus. Nah, itu dampaknya untuk cakupan imunisasi. Kemudian yang keempat, di bidang tumbuh kembang anak sendiri, jadi dengan adanya peningkatan screen time, aktivitas fisik yang menurun, itu bisa menyebabkan gangguan psikososial, sehingga anak menjadi mudah emosional, kemudian penurunan sosial, dan juga penurunan perhatian. Untuk kognitif sendiri, dengan adanya peningkatan waktu screen time, itu anak-anak dapat mengurangi atau menurunkan fungsi kognitifnya, sehingga karena anak-anak ini menjadi sulit untuk berkonsentrasi, konsentrasi dan ya, juga dok, ya? mengingat-ingat pelajaran. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini untuk perilaku sendiri. Jadi anak menjadi sulit tidur biasanya akibat meningkatnya screen time. Jadi anak menjadi insomnia, gitu. Wah, banyak sekali berarti ya dok ya efek-efeknya. Tapi kalau mamanya yang sekarang di RSUD sendiri memang banyak ya dok ya keluhan anak di mata, sakit-sakit di leher begitu ya dok ya. Memang banyak atau gimana dok sekarang? Ya, untuk kasus-kasus seperti itu, memang untuk rawat jalan saya ada menjumpai salah satu kasus, jadi anak usia remaja kurang lebih 14 tahun, jadi dia datang dengan keluhan dadanya berdebar-debar. Setelah saya evaluasi dengan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang, itu ternyata tidak didapatkan kelainan. Nah, setelah saya cross check ulang, ternyata anak ini kecanduan game online. Wah. Ya, jadi karena dia merasa harus punya keinginan untuk menang, harus menjadi juara, sampai masuk di pikirannya, sampai anak ini mempunyai keluhan di fisiknya. Dia merasa dadanya berdebar-debar terus, padahal secara pemeriksaan itu tidak ditemukan kelainan apa-apa. Nah, itu salah satu akibatnya. Nah, berarti orang tua itu harus berhati-hati ya dok ya, maksudnya harus dilihat benar-benar apakah anaknya mengalami kelainan begitu ya dok ya, berefek dari penggunaan gadget begitu ya dok. Peran orang tua di sini sangat penting, tentunya dalam memperhatikan kondisi anak, ya. Ya. Bicara tentang penggunaan gadget begitu ya dok, kan sudah 2 tahun begitu ya dok ya, anak-anak menggunakan daring, menggunakan gadget. Ada yang bosan di rumah, ada malah yang nyaman begitu ya dok ya. Nah, gimana nih caranya kita orang tua untuk mulai mengajak anak-anak biar bisa terbiasa lagi dengan aktivitas fisik begitu dok? Iya, tentunya memang di sini peran orang tua sangat penting. Kalau anak-anak sudah terbiasa 2 tahun ini pegang gadget, itu ada beberapa anak yang memang sulit untuk beradaptasi kembali. Apalagi untuk melakukan aktivitas fisik di rumah, baik di rumah maupun di sekolah ya. Di sini orang tua yang bisa lakukan, yang perlu diingat itu adalah orang tua itu adalah contoh ya, contoh terbaik yang bisa memberikan teladan untuk anak-anak mereka ya. Yang pertama, orang tua bisa memberikan contoh, misalnya sekarang sudah mulai PTM ya, orang tua bisa menemani anaknya jalan kaki ke sekolah, itu hal yang paling mudah sekali dilakukan ya.
tentunya apabila jarak rumahnya dengan sekolahnya itu iya, terjangkau. Iya, betul, ya. Dok. Ya, itu. Kemudian yang kedua, orang tua itu harus tegas, batasi gadget secara konsisten. Jadi anak itu diberikan waktu kapan boleh pegang gadget. Nah, itu amannya biasanya durasinya berapa, Dok? Dalam satu hari berapa menit begitu, Dok? Ya, rekomendasinya untuk anak usia kurang dari 2 tahun itu tidak direkomendasikan untuk screen time dengan gadget. Sama sekali? Ya, sama sekali. Di bawah 2 tahun ya, Dok? Untuk usia 2 tahun sampai 5 tahun itu maksimal 1 jam dalam sehari. Kemudian untuk anak usia lebih dari 6 tahun, nah itu harus memang disesuaikan dengan kebutuhan dari pendidikan. Misalnya waktu pendidikan daring antara jam 7 sampai jam 11 atau jam 12. Nah, itu batasan waktu anak boleh pegang gadget. Dan itu harus dilakukan orang tua dengan konsisten. Kalau sekarang kan sudah PTM begitu, Dok. Ya. Tetap dari jam 8 sampai jam 7 boleh, di jam 8 sampai jam 11 boleh atau gimana, Dok? Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi memang harus disesuaikan dengan antara kebutuhan dengan kebutuhan pendidikan dengan relaksasi. Ya. Karena sekarang sudah PTM, ya otomatis waktu pegang gadgetnya itu juga harusnya dikurangi. Kalau mau screen time ya, Dok, kan tidak melulu tentang gadget, ada komputer, ada TV begitu ya, Dok. Itu semuanya include di situ atau gadget untuk HP aja berapa detik, berapa menit begitu, Dok? Itu semuanya include di situ. Yang namanya screen time itu adalah istilah untuk menyatakan waktu bertatapan dengan layar. Ya, layar itu bisa televisi, bisa laptop, bisa HP, tablet, dan lain sebagainya. Oke, Dok. Berarti memang orang tua harus menjadi role model ya, sahabat sehat. Berarti dari orang tuanya nih ya, jangan orang tuanya main gadget aja tapi anaknya dirampas nggak boleh gadget. Itu yang penting. Jadi orang tua itu harus memberikan contoh yang baik buat anaknya. Jangan sampai melarang anaknya bermain HP, tapi orang tuanya sendiri main HP ya, Dok, sampainya di rumah ya pegang HP juga. Nah, gitu. Itu nggak boleh. Nah, terus untuk aktivitas fisiknya sendiri nih, Dok ya, yang baik itu setiap hari atau 1 minggu berapa kali dan durasinya berapa, Dok? Ya, untuk aktivitas fisik ya memang anak itu disarankan sesuai dengan kemampuan si anak ya, sesuai kemampuan dan usia tentunya. Ya. Itu biasanya itu kurang lebih 30 sampai 60 menit dalam sehari. 30 sampai 60 menit. Iya. Aktivitas fisiknya itu juga macam-macam ya. Paling enak itu orang tua mengajarkan aktivitas fisik seperti berolahraga sambil bermain. Misalnya bermain bulu tangkis, kemudian bermain bola tangkap. Nah, intinya aktivitas fisik itu bisa yang menyenangkan, yang anaknya itu nggak bikin bosen gitu. Oke, berarti enggak harus yang kayak olahraga beritme begitu ya, Dok, ya? Olahraga sambil bermain ya. Olahraga sambil bermain. Kalau membantu pekerjaan rumah gitu, Dok, kayak nyapu, terus nyiram tanaman gitu tuh apakah masuk aktivitas fisik juga? Iya. Itu termasuk aktivitas fisik yang bisa orang tua terapkan untuk anak-anaknya. Oke. Terus kita kembali lagi ke PTM ya, Dok ya. PTM itu sudah tatap muka di sekolah. Nah, sedangkan virus itu tetap ada gitu ya, Dok ya. Nah, gimana nih tipsnya biar menjaga anak kita tetap sehat di masa pasca pandemi ini? Tentunya virus COVID itu kan masih ada di lingkungan kita dan dia terus bermutasi ya. Varian-varian baru masih saja muncul. Jadi sebaiknya orang tua mempersiapkan anak-anaknya itu dengan baik karena sekarang sudah mulai diberlakukan pembelajaran tatap muka. Ya, persiapan-persiapan apa saja yang bisa orang tua lakukan itu yang pertama. Tentunya orang tua itu memberikan contoh cara menerapkan protokol kesehatan yang benar pada anak-anaknya. 5M ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilisasi. Ya. Kemudian yang kedua,
orang tua juga menyiapkan anak untuk masalah nutrisinya, ya. Sebaiknya anak diberikan makanan seimbang dengan gizi dan nutrisi yang cukup. Makanan seimbang itu ya mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak dan juga untuk meningkatkan imunitas anak. Dan itu harus seimbang ya, Dok ya? Iya, harus seimbang. Kemudian yang ketiga, jangan lupa lengkapi imunisasi anak sesuai dengan usianya. Ya, baik imunisasi rutin maupun imunisasi COVID apabila sesuai dengan usianya. Oke, sebelum PTM diberlakukan sama pemerintah, tentunya kan digencarkan vaksinasi untuk anak gitu ya, Dok ya. Banyak orang tua yang masih takut nih, Dok. Sebenarnya aman nggak sih, Dok, vaksinasi untuk anak itu? Ini yang dimaksud vaksinasi COVID ya? Iya, betul. Ya. Jadi vaksinasi COVID pada anak itu sudah menjadi rekomendasi dari WHO, ya. Jadi kalau sudah menjadi rekomendasi, artinya sudah melalui berbagai macam uji, ya, baik uji efikasi maupun efektivitas dari keamanan vaksin tersebut. Jadi sudah teruji bahwa vaksin COVID itu aman dan ampuh, efektif dan efikasinya bagus, memberikan perlindungan untuk anak-anak. Gitu. Oke, untuk dosisnya nih, Dok. Ya. Dosisnya apakah sama dengan orang dewasa seperti itu atau separuhnya gitu, Dok? Untuk dosis vaksin COVID sendiri itu 0,5 mili diberikan secara intramuskuler, sama seperti orang dewasa. Oh, sama berarti ya, Dok. Iya, jenis sama. vaksinnya, Dok? Untuk jenis vaksinnya, untuk anak usia 6 sampai 11 tahun itu menggunakan vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac. Kemudian untuk usia 12 tahun sampai 17 tahun bisa menggunakan vaksin Sinovac atau Pfizer. Oh, gitu. Jadi sudah aman dan sudah itu direkomendasikan begitu ya, Dok ya. Untuk vaksin lain memang masih belum ada data aman atau tidak, ampuh atau tidak buat anak-anak. Jadi kita tunggu saja hasil penelitian selanjutnya. Nah, kalau orang dewasa begitu sebelum divaksin kan ada screeningnya begitu ya, Dok ya. Kalau komorbid masih harus persetujuan dokter begitu. Kalau anak-anak gitu, Dok, ada syarat-syaratnya enggak, Dok? Iya. Untuk anak-anak sendiri, itu kita yang pertama harus memastikan bahwa kondisi anak itu sehat dan tidak sedang sakit. Artinya dia tidak menderita penyakit kronis atau penyakit akut yang merupakan kontraindikasi dari pemberian imunisasi. Oh, gitu. Kemudian yang kedua, usia. Saat ini masih di Indonesia, untuk vaksinasi COVID itu mulai pada usia 6 tahun. Untuk usia di bawah 6 tahun masih belum ada rekomendasi. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memastikan anak ini sudah pernah kena COVID atau tidak. Kalau sudah pernah begitu, Dok? Kalau sudah pernah kena COVID, kita juga harus tanyakan gejalanya ringan atau berat sebelumnya. Kalau gejala ringan atau sedang, dia bisa mendapatkan vaksinasi COVID setelah dinyatakan sembuh 1 bulan dari sakitnya. Nah, apabila dia sebelumnya menderita COVID dengan gejala berat, nah, boleh divaksin setelah 3 bulan dinyatakan sembuh oleh dokternya. Oke, itu aja ya, Dok ya, berarti ya. Nah, untuk efeknya ya, Dok. Kalau orang dewasa kan bermacam-macam. Ada yang nggak sakit sama sekali, ada yang sampai sakit seperti sakit COVID begitu ya, Dok. Kalau untuk anak-anak sekarang itu efeknya apa sama dengan orang dewasa begitu, Dok? Ya, rata-rata untuk efek vaksin COVID ini sama sih seperti gejala vaksin-vaksin rutin selain COVID, selain vaksin COVID. Nah, itu bisa lokal atau sistemik. Ya, kalau efek samping lokal biasa seperti merah, kemudian bengkak di tempat suntikan, nyeri juga di tempat suntikan, itu biasanya seperti itu keluhannya. Sedangkan untuk keluhan sistemik itu rata-rata biasanya anak-anak ada yang demam, mengeluh demam setelah disuntik ya. Dan demamnya itu biasanya tidak berlangsung lama. Ya. Samalah seperti habis divaksin vaksin yang lain. Biasa imunisasi begitu ya, Dok. Nah, berarti penanganannya di rumah kalau misal anak demam setelah vaksinasi dikasih obat panas saja begitu ya, Dok ya? Iya, betul.
Apabila dia ada keluhan demam, Mm-mm. bisa kita berikan obat penurun panas. Oke. Apabila dia ada keluhan bengkak atau nyeri, bisa kita berikan kompres di Oke. tempat suntikan. Berarti vaksinnya 1-2 kali begitu ya, Dok? Ya, vaksin COVID pada anak itu diberikan 2 kali Mm-mm. dengan interval 4 minggu. Oh, Ya. 4 minggu. Ya, Kalau orang 1 dewasa kan bulan. 14 hari kalau tidak salah ya, Dok ya? 14 sampai 28 hari. Oh iya, Iya. sekarang untuk anak Iya, 4 4 minggu. Iya, Oke. jarak 1 bulan. Nah, yang anak itu nggak usah booster ya, Dok ya? Nah, untuk pemberian booster saat ini memang belum perlu untuk anak-anak. Jadi, kita tunggu penelitian lebih lanjut. Oke, jadi untuk para ayah bunda di rumah nih ya, para orang tua ya, Dok, jangan takut ya, jangan worry begitu ya, Iya, Dok ya, kalau betul. anak-anaknya divaksin ya, Iya. karena itu memang direkomendasikan ya, Dok, ya, Iya. apalagi sekarang sudah PTM begitu. Nah, apa aja nih, Dok, tipsnya untuk orang tua kalau mamanya anaknya akan divaksin, apa yang harus dipersiapkan, Dok? Ya, persiapan sebelum anak divaksin. Mm-mm. Ya, tentunya 1 hari atau sebelum divaksin, Iya. ya anak harus cukup istirahat, tidurnya cukup supaya besoknya bisa bangun dengan segar dan fresh. Oke. Kemudian anak diberikan nutrisi dan makanan-makanan yang sehat seperti makanan yang mengandung padat gizi seperti Iya. karbohidrat tadi yang saya sebutkan tadi ya, nutrisi-nutrisi yang lengkap termasuk vitamin dan mineral juga. Kemudian pastikan anak dalam kondisi sehat dan tidak sedang sakit. Kalau flu sedikit itu nggak boleh ya, Dok ya? Harus sehat, benar-benar sehat. Kalau untuk vaksinasi COVID ya, memang sama sih dengan vaksin-vaksin yang lain. Ya, sama artinya tidak sedang sakit, misalnya demam lebih dari 38 ya. Oh iya. Kemudian menderita penyakit kronis tertentu atau sedang mendapatkan kemoterapi untuk anak-anak penderita kanker atau anak-anak sedang minum obat imunosupresif dosis tinggi. Nah, iya, itu yang nggak tidak boleh. direkomendasikan untuk diberikan vaksinasi COVID. Oke, itu sudah. Dan harus konsultasi lebih lanjut dengan Dengan dokternya dulu. Ya. Ya, itu tadi tipsnya. Jadi para orang tua di rumah jangan takut jika anaknya harus divaksinasi karena itu sudah tameng untuk kita ya, Dok ya, Iya. untuk anak-anak begitu. Nah, untuk imun sendiri, Dok, kira-kira anak-anak butuh vitamin enggak, Dok, untuk memboost imunnya gitu? Iya. Jadi pada prinsipnya vitamin dan mineral itu merupakan modal awal untuk tumbuh kembang anak yang optimal tentunya ya. Namun apabila anaknya itu dipastikan makan makanan sehat 3 kali sehari setiap hari, sebenarnya vitamin dan suplemen itu tidak dibutuhkan untuk dikonsumsi setiap hari. Oh, oke, Ya. ya. Karena faktanya vitamin dan mineral itu sudah terkandung dari makanan dan minuman yang dikonsumsi kita sehari-hari, dan tentunya vitamin dan mineral itu lebih baik dibandingkan dengan suplemen vitamin. Oh, berarti Ya. dari makanan itu Sebenarnya bagus ya, sudah Dok, ya? cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral Mm-mm. untuk sehari-hari. Kecuali, jadi ada perkecualiannya, ya. Misalnya pada anak-anak dengan kondisi khusus, itu. Namun juga pemberian suplemen vitamin itu tentunya dengan anjuran dari dokter. Karena pemberian yang terlalu berlebihan atau tidak sesuai dengan anjuran dokter, bukan tidak mungkin juga malah menimbulkan efek samping, ya. Oh gitu Iya. ya, Dok. Berarti terlalu banyak juga ada efek sampingnya nanti ya, Dok ya? Betul. Oke. Tadi tentang vitaminnya ya, Dok ya. Nutrisi juga sudah disinggung begitu ya, Dok. Untuk daya tahan tubuhnya sendiri itu apa saja yang harus diterapkan di rumah untuk menjaga stamina tubuh anak-anak gitu, Dok? Ya. Ini maksudnya kan nutrisi seimbang ya, Iya. yang kita harus berikan untuk anak-anak kita supaya imunitasnya tetap terjaga. Tetap terjaga. Ya. Tentunya orang tua itu memberikan atau menerapkan makanan sehat di rumah, ya. Yang Makanan seimbang sehat. itu ya, Iya, Dok, ya? yang mengandung karbohidrat, Iya. bisa dari beras, kentang, atau gandum. Kemudian proteinnya ini macam-macam. Tapi yang lebih dianjurkan itu adalah protein
yang mengandung dari hewani. Hewani Iya, yang seperti daging sapi, daging ayam, ikan laut, ya. Kemudian yang ketiga lemak, kemudian vitamin yang bisa didapatkan dari buah-buahan dan sayuran segar, kemudian dan mineral juga. Oke. Ya. Terus biasanya anak-anak kan banyak yang susah makan sayur begitu ya dok ya. Ya. Itu gimana dok caranya biar melatih dari dini begitu mau makan sayur gitu dok? Ya. Untuk makanan anak dilatih untuk makan sayur, jadi memang sayuran dan buah-buahan di sini. Jadi dia sifatnya untuk anak usia kurang dari 2 tahun itu sifatnya hanya diperkenalkan saja. Jadi tidak harus ada target. Ya, sifatnya hanya diperkenalkan karena buah-buahan dan sayuran itu tinggi serat. Jadi dia bisa menurunkan penyerapan dari zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke. Iya. Jadi untuk anak usia kurang dari 2 tahun, buah-buahan dan sayuran itu sifatnya hanya diperkenalkan saja. Nah, Selanjutnya? untuk supaya bisa anak-anak tertarik, Ya. ya mungkin kita memberikan menu yang berganti-ganti. Misalnya hari ini masak sop, Ya. besoknya sayur bayam. Nah, supaya tatanannya lebih menarik, mungkin orang tua bisa memodifikasi dalam penyajiannya supaya anak-anak tertarik untuk makan. Oke, gitu. biasanya kan Ya. orang tua kan sop aja setiap hari ya dok ya. Berarti Ya. harus bervariasi Ya, begitu ya dok. biar ya? anaknya tidak bosan. Oke. Oke dok, terima kasih sudah banyak memberi tips dan trik ini kita hari ini. Pertanyaan terakhir nih dok, di Hari Anak Nasional. Dokter kan juga sebagai dokter spesialis anak, juga sebagai ibu begitu ya dok ya. Mungkin ada yang disampaikan untuk sahabat sehat, harapannya begitu dok. Silahkan dok, monggo. Anak itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi kita sebagai orang tua tentunya harus mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, tumbuh kembangnya baik, mentalnya juga kuat, ya. Yang bisa diterapkan yaitu dengan menerapkan pola asah, asih dan asuh yang tepat. Dengan cara ya satu, kita memberikan stimulasi sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kemudian untuk ASI kita memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup untuk anak-anak kita. Kemudian dan yang ketiga itu adalah asuh, kita memberikan nutrisi yang berupa makanan sehat, seimbang untuk mendukung daya tumbuh kembang anak yang optimal, dan juga untuk kesehatan kita harus melengkapi imunisasi anak. Ya, dengan demikian harapannya anak-anak Indonesia dapat menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan baik sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa. Amin. Selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional. Oke, terima kasih banyak Dokter Anita sudah mau hadir di sini menemani kita semua, membagi edukasinya gitu yang sangat penting untuk kita. Ya, akhirnya kita sampai di akhir acara. Saya Kuryanisa bersama Dokter Anita pamit undur diri. Terima kasih sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.